Selamat pagi, perkenalkan nama saya Naomi Cindy Claudia Tambunan, kelas 10-5, bersekolah di SMA 23 Batam dengan guru pembimbing Pak Muhammad Iqbal, SPD. Izinkan saya menjelaskan materi tentang kekebalan ekosistem dan interaksinya. Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara biotik dan abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Contohnya ialah air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Biotik adalah segala sesuatu makhluk hidup yang ada di sekitar kita yang berpengaruh terhadap kehidupan di muka bumi. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara biotik dan abiotik. Spesies adalah hubungan yang terjadi antara satu organisme yang berasal dari spesies yang berbeda. Contohnya ialah badak dan burung jalak. Burung jalak yang diuntungkan dengan memakan kutu dari badak, dan badak juga diuntungkan sebab ia terhindar dari gatal. Energi adalah rangkaian uraian pemindahan bentuk energi satu ke energi lainnya. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Contohnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Dan jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Contohnya, jaring makanan di darat adalah seekor tupai yang bisa memakan ragam jenis makanan seperti biji dan buah. Piramida ekologi adalah gambar susunan antar trofik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Piramida jumlah adalah suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Contoh di gambar ini menunjukkan ekosistem padang rumput. Terlihat bahwa rumput memiliki jumlah sekitar 1,5 jumlah individu dan berperan sebagai produsen yang menyediakan makanan kepada 200.000 serangga herbivora. Selanjutnya, serangga herbivora dimakan oleh konsumen sekunder, yaitu sekitar 90.000 serangga yang predator, dan di puncak trofik terdapat seekor burung sebagai konsumen tersier. Produktivitas adalah kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Contohnya ialah produktivitas primer dan sekunder. Standar biogeokimia adalah siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara, dan senyawa tersebut kembali lagi ke lingkungan fisiknya. Standar karbon ialah unsur karbon yang didaur ulang dari makhluk hidup yang mati akan digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya, tumbuhan hijau ketika mati terkubur ke dalam tanah yang akan diubah menjadi bahan bakar fosil yang terbuat dari karbon. Daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Daur air adalah siklus yang terjadi terus-menerus dalam sistem bumi dan atmosfer. Contohnya, penguapan atau evaporasi. Daur fosfor sama seperti siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik. Daur berelang sulfur merupakan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida lagi. Pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi antar komponen ekosistem? Jawabannya, interaksi antar komponen ekosistem ialah yang menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi antar faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. 2. Sebutkan dua jenis aliran energi dan jelaskan. Jawabannya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan ialah urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Jaring-jaring makanan ialah siklus rantai makanan yang terjadi saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. 3. Sebutkan piramida ekologi yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik. Jawabannya, piramida jumlah. 4. Jelaskan yang dimaksud daur nitrogen. Jawaban,
Produktifnya adalah nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. 5. Jelaskan produktivitas primer dan sekunder. Jawabannya, produktivitas primer adalah laju penyimpanan energi sinar matahari oleh aktivitas fotosintesis. Sedangkan produktivitas sekunder adalah pembentukan biomasa organisme heterotrof dalam satuan waktu tertentu.